Halo warga Sukawedi. Di sini aku ingin berbagi cerita kembali tentang pengalamanku ketika aku tinggal di perumahan Tangerang. Waktu itu antara aku kelas 5 atau kelas 6 SD, temanku sebut aja April, dimana mamanya sedang lahiran adiknya. Otomatis si April pun sendirian di rumah. Nah, aku dan teman-temanku pun nongkrong di rumahnya April, main di rumahnya April, selesai sholat Isya sampai jam 10 malam. Yang lainnya pun memutuskan untuk pulang, tapi aku dan Okta ingin nemenin April di rumahnya dan kita pun nginep di sana. Yang lainnya sudah pada pulang, kita pun sudah menutup pintu pagar, pintu depan, bermaksud ingin siap-siap pergi tidur. Ya namanya juga mungkin anak cewek ya, mungkin kita nggak bisa langsung tidur, kita ngobrol-ngobrol dulu, bahkan kita sempat bikin mie instan. Selesai kita bikin mie instan, kita makan, kita nonton di ruang tamu. Nah, jadi ruang tamunya itu samping rak TV ada pintu ketika dibuka itu menuju ke halaman belakang atau dapurnya April. Kebetulan di bagian halaman belakang April kan rumahnya sudah dibangun, jadi di situ ada dapur, dimana dapurnya itu belum berbentuk ubin, cuma berbentukan kayak aspal yang dihaluskan itu loh. Nah, ketika kita lagi asik-asik nonton di tengah malam sekitar jam 12 atau jam 1, kebetulan banget pintu dapurnya April itu sedang dibuka. Tiba-tiba tatapan kita bertiga fokus ke dapur pintunya itu. Adalah seperti nenek-nenek bungkuk berbaju putih, rambutnya acak-acakan. Dia pun jalan melewati pintu tersebut. Kita melihat nenek itu dengan diam, kaku, gak bisa ngomong apa-apa, bahkan untuk berdoa pun sepertinya mulut kita kaku banget. Nenek itu melewati pintu tersebut yang masuk ke arah dapur dengan pakaian panjang dan rambutnya pun panjang. Rambutnya panjang sampai ke bagian tanah atau ke bagian aspal lantai rumahnya April. Ketika nenek-nenek itu pun gak ada, rambutnya terus berjalan seperti rambut Rapunzel, kalian tahu? Ya, rambutnya seperti itu. Namun yang membedakan, rambutnya ini kusut banget, kayak gak pernah disisir. Rambutnya kusut, berwarna putih, rambutnya jalan di lantai rumahnya April. Kita bingung itu apa, dan kita pun benar-benar ketakutan saat itu. Kita gak berani buat tutup pintu itu, dan kita pun terpaksa harus tidur. Kita waktu itu gak tidur di kamar, tapi kita tidur di ruang tamu dengan pintu yang terus terbuka. Namun ketika kita di tengah-tengah tidur, aku dan Okta pun bangun. Jadi April tidur, aku dan Okta pun terbangun. Dan kita pun bermaksud pengen buang air kecil. Nah, kamar mandinya itu kan deket rak TV yang deket pintu dapur kamarnya April. Kita pengen buang air kecil di situ. Pop, bangun, anterin aku yuk buang air kecil. Gak mau takut. Udah tahan aja dulu, bentar lagi juga pagi, sapaku. Namun si Okta terus memaksaku untuk buang air kecil. Ya udah ayo, tapi gue tunggu di depan ya. Iya Pop. Nah, ketika aku nungguin April buang air kecil, nenek-nenek itu lewat lagi.
Dan itu kan tadi malam pas kita tiga berlihat, dia lewat dari kanan ke kiri. Nah, ketika aku lihat sendirian, dia berbalik arah. Dia lewat dari kiri ke kanan, masih sama dengan postur tubuhnya yang bungkuk, baju putih yang panjang, dan rambutnya yang jalan mengenai lantai rumahnya April. Sontak aku diam beberapa saat. Aku tinggalin Okta yang sedang buang air kecil, dan aku balik lagi ke kasur, dan aku langsung memejamkan mata pakai selimut. Mungkin dari sini dulu ceritaku. Nanti di lain kesempatan aku akan berbagi cerita kembali. Terima kasih untuk kalian semua yang telah mendengarkan. Sehat-sehat untuk kita semua. Selamat malam.